kita tidak perlu terlalu khawatir. Tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 32%, tidak, paling tinggi 10% semua. Jadi efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan. Padu. Saya kemarin cek sama Apindo, antara 15 sampai 20 dolar. Harga jual 50 sampai 70 dolar. Kalau ini 32%, kalau kita itu 20 aja, berarti 6 dolar 40 sen tarifnya. Jadi berapa di sini? Cuma 10% efeknya. Siapa yang bayar semua ini? Yang bayar itu kan konsumen dan pengusaha Amerika. Yang dia bayar itu ini ditambah ini, ditambah 6 sen. Bukan 30% dari 50. Jadi efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan. Sama yang lain, sama dengan sawit, kita ekspor sawit. Yes, itu yang kita ekspor itu CPO. Harganya kira-kira 1.000 dolar per ton sekarang ini. Kurang di bawahnya, 900 sekian, katakanlah 1.000. Itu dijadikan sabun, dijadikan vakum, dijadikan minyak goreng. Itu mungkin harganya 3-4 kali lipat setelah itu. Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 32%, tidak, paling tinggi 10% semua. Jadi efeknya itu kira-kira kurang lebihnya itu 10%. Nah, siapa yang bayar 10% itu? Tentu yang bayar pengusaha dan konsumen. Amerika. Tentu mereka tidak mau dagangnya habis. Maka mungkin pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau apanya, pegawainya, sehingga dia bisa hemat 5% katanya. Karena Amerika yang mahal apa? Logistik, toko. Dia pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Ini bisa 5% kurangi. Jadi ini kena hanya bisa 5% saja. Konsumen. Jadi akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakanlah untuk Indonesia kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli sabun, tidak mungkin berhenti beli sawit, tidak mungkin berhenti beli sepatu, tidak mungkin berhenti beli spare part. Nah, kalau kita lihat negara-negara saingan kita termasuk nomor 4, China 34, Vietnam 46, maka sebenarnya Indonesia bisa lebih efisien sedikit dibanding Vietnam. Saingan keras kita 46% dia. Mungkin kenanya dia 15% efek netnya. Jadi dari sisi ini bahwa efek itu tidak sebesar itu. Karena yang kena nanti pengusaha Amerika yang kena sendiri. Contohnya di Kanada. Di sana pabriknya Ford, pabriknya Chrysler. Di Meksiko pabriknya GM. Ini iPhone semua. Buatan apa? China, Vietnam. Amerika punya, tapi yang dibuatnya di China, kena biaya masuk Amerika. Ini semua sebenarnya pressure, karena ini yang paling banyak kenanya justru Amerika sendiri, yang bayar Amerika. Kok ini? Kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik. Tarif itu kemana? Bagi dua, bayar utang dan kurangi tax. Jadi rakyat Amerika nanti dia membeli barang sedikit mahal, tapi pajaknya dikurangi. Jadi sebenarnya daya beli Amerika dia desain tidak terlalu turun. Maka kalau naik harga 10%, 5%, mungkin ekonomi Amerika biasa saja. Jadi isu ini isu pressure sebenarnya, supaya dia bisa berunding. China tidak berunding, dia kenakan juga. Efeknya kita memang
ada kemungkinan barang-barang Cina, Vietnam, karena kita ada perjanjian perdagangan bebas, tetap jalan, masuk ke Indonesia lebih banyak. Tetapi barang-barang Indonesia juga bisa ke sana. Amerika lebih baik daripada banyak beli Vietnam sekarang. Daya saing kita akibat ini dibanding Vietnam kan paling banyak ekspornya ini ke Amerika. Daya saing kita lebih baik dibanding Vietnam sekarang. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang ditakutkan dunia ini daya beli Amerika menurun, sehingga tidak membeli lagi barang kita, sehingga pabrik tutup, sehingga banyak PHK. Semua langsung orang bicara PHK. Sampai kapan Trump bersikeras untuk mempertahankan sikapnya? Tidak lama, karena tujuannya ialah meningkatkan industri dalam negeri Amerika. Tidak segampang itu meningkatkan. Katakanlah, ingin agar pabrik sepatu tetap di Amerika. Di mana buruhnya, dari mana? Bagaimana mempersiapkan pabrik berapa bulan? Harganya tidak mungkin semurah negara-negara Asia. Tidak mungkin semurah. Tidak mungkin dia dapat $20 satu sepatu. Kalau yang kerjakan orang Amerika. Mau tingkatkan pabrik mobil, berapa lama itu bisa ditingkatkan?